Video 8A ini video spesial. Durasinya 2 kali lebih panjang dari video sebelumnya. Karena akan membahas dan mengajarkan serta menggabungkan semua pelajaran yang telah diberikan mulai dari video 1A hingga 7A. Agar Inggris banyak terlatih, perhatikan pengucapan vocab berikut ini. Vocab nomor 117. Grow, grew, grown, menanam, tumbuh. Vegetable, sayuran. Land, tanah. Fertile, subur. Well, secara baik. Since, karena. Subdistrict, kecamatan. Silakan lalu hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi, karena akan langsung dites. Tuh, saya tes ya. Ayo, subdistrict. Ayo, apa artinya? Ayo, subdistrict. Kecamatan. Fertile, vocab nomor 119. Ayo, apa? Subur, ya. Kalau since, ayo, apa? Karena, ya. Ingat yang digarisbawahi terjemahkan mundur ya. Kecamatan Lembang, seperti itu ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Sayuran tumbuh secara baik di Kabupaten Lembang karena tanah subur di sana. Sayuran tumbuh di Kecamatan Lembang secara baik harusnya ya, tambahkan secara baik karena tanah subur di sana. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Mix. Kalau pakai ed jadi T. Mixed. Nah, ada T. Mixed. Mencampur. Mung bean. Kacang hijau. Sticky rice. Ketan. Porridge. Bubur. Land. Tanah. Delicious. Enak. More. Lebih. If. Jika. Jedakan lagi dan hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Oh, saya tes ya tadi. Masih ingat nggak? Ayo, apa porridge artinya? Menghafal nggak tadi? Porridge, bubur. Mung bean? Ayo, apa mung bean? Kacang hijau ya. Saya akan menerangkan compound sentence ya. Ingat, compound sentence itu kalimat yang panjang, di dalamnya ada dua anak kalimat nih, seperti ini. Bubur kacang hijau lebih enak jika bubur kacang itu dicampur dengan ketan hitam. Nah, ini sebetulnya ada dua anak kalimat. Kedua anak kalimat ini, 1 dan 2, dihubungkan oleh kata penghubung yang warna hijau ini nih. Yang nama hijau ini, hijau, since. Ini nih, kata penghubung. Kalimat ke-1 atau anak kalimat ke-1 adalah bubur kacang hijau lebih enak. 1. Anak kalimat kedua, bubur dicampur dengan ketan hitam. Ada 2. Kedua anak kalimat dihubungkan dengan kata jika. Gitu ya. Nah, ini disebutnya compound sentence. Yang saya akan ajarkan dan bandingkan semua pelajaran yang sudah diajarkan di video 1-7A ya, yaitu kalimat aktif atau verbal. Ingat, kalimat aktif atau verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber, membawa, berlari gitu, atau tanpa awalan, lari gitu. Minum, gak ada me-nya, gak ada ber-nya, yaitu kalimat aktif atau verbal. Rumusnya subjek ditambah kata kerja ke-1, verb 1 tambah SES kalau perlu. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan diambil, terambil. Rumusnya subjek pakai is, am, are, tetapi kata kerjanya, verbnya harus ke-3. Gitu ya. Dan yang akan kita pelajari adalah kalimat nominal. Kalimat yang tidak memiliki verb, tidak memiliki kata kerja. Rumusnya subjek, is, am, are, ditambah bukan verb. Ya. Bukan verb itu apa? Bisa adjective kata sifat, bisa noun kata benda, bisa adverb of place, kata keterangan tempat, gitu ya. Nah, lihat, ketiga rumus ini, kalau kita bandingkan, yang agak beda itu 1 ya. Yang rumus kedua ada ISMR-nya, rumus ketiga ada ISMR-nya. Yang agak beda itu sendiri yang aktif, yang kalimat aktif tidak ada ISMR-nya, gitu ya. Sekarang, mari kita praktekkan. Ya, jika ada kalimat ini, bubur kacang hijau lebih enak jika bubur itu dicampur dengan ketan hitam. Nah, karena terdiri dari 2 anak kalimat, selesaikan 1 demi 1. Nah, kita selesaikan dulu ini. Bubur kacang hijau itu lebih enak. Ini dulu ya. Penentu rumus harus pakai rumus 1, 2, 3 adalah kata-kata yang hitam ini. Hitam tuh ya. Hitam ya. Jadi ini penentu rumus. Lebih enak. Nah, sekarang tinggal ditanya. Apa jenis kata enak? Kata kerja bukan? Enak tuh sifat atau keadaan ya. Oh, berarti karena kata sifat, berarti kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Jadi harus pakai rumus yang ini, yang ketiga ya, kalimat nominal. Jadi harus pakai is, am, are ya. Kita terjemahkan aja.
Sesuai dengan rumus 3 ya. Bubur kacang hijau dibalik jadi kacang hijau dulu. Mang bin porridge. Nah, ini baru subjeknya ya. Baru subjek. Setelah subjek, kata rumus harus pakai is MR. Bubur kacang hijau dianggapnya 1. Jadi pakai is. Nah, setelah is masukin aja. Lebih, more, enak, delicious. Gitu ya. Jadi ini pakai rumus 3. Setelah beres, anak kalimat ke-1, masukin kata jika. Jika, if. Nah, sekarang kita terjemahkan anak kalimat kedua. Kita lihat dulu penentu rumus yang ini. Dicampur. Berarti harus pakai kalimat pasif ya. Berarti harus diterjemahkan pakai is MR kata kerja ketiga. Oke ya. Kita terjemahkan. Bubur itu anggap aja it. It gitu ya. Nah, bubur dianggapnya 1. Ini pakai rumus 2 ya. Kan pasif dicampur. Jadi pakai is. Is gitu kan. Campurnya katanya harus pakai kata kerja ketiga. Mix. Keduanya pakai ed. Mixed. Pakai ed. Ketiganya pakai ed juga. Mixed. Nah ini is mixed dicampur yang ketiga ya. Terus rumus kan beres nih. Sampai sini. Kata lain masukin aja. Dengan with. Ketan hitam. Dari hitam dulu. Black. Katanya sticky rice gitu ya. Jadi saya terangin lagi ya. Kenapa ini pakai is? Karena ini rumus 3. Kalimat yang tidak punya kata kerja tuh pakai is ya. Kan delicious itu kata sifat adjektif, bukan kata kerja. Di kalimat kedua, kenapa pakai is dan kata kerjanya ketiga? Karena ini rumus 2. Rumus 2 kan? Rumus 2 itu di atau ter. Dicampur itu di, berarti pasif. Rumus is MR kata kerja ketiga tuh rumus 2 ya, gitu ya. Lagi. Sayuran tumbuh di Kecamatan Lembang karena tanah subur di sana. Nah, ini compound sentence ya. Compound sentence ada 2 anak kalimat. Yang pertama, sayuran tumbuh di Kecamatan Lembang. Yang kedua, tanah subur di sana. Anak kalimat ke-1 dan kedua digabung dengan kata karena atau since gitu ya. Kalau ada soal seperti ini, seperti biasa selesaikan satu demi satu. Kita terjemahkan dulu anak kalimat pertama. Ingat penentu rumus vocab yang berwarna hitam ini. Hitam, predikatnya berarti ya. Sayuran tumbuh. Tumbuh kata kerja ya, ada gerakan, ciri kata kerja ada gerak. Tapi nggak ada verbernya. Oh, berarti ini tanpa awalan, tumbuh, nggak bertumbuh, menumbuh, nggak ya. Berarti ini dianggapnya kalimat aktif atau verbal. Langsung aja kata kerja ke-1, pakai SES ya. Jadi sayuran tumbuh, berarti vegetable ya. Nah, sayurannya vegetable, kata kerjanya harus pakai S. Kenapa harus pakai S? Karena vegetable dianggapnya tunggal. Jadi tumbuhnya grow pakai S. Grows. Nah, terus ini harusnya ada dengan baik. Dengan baik, well ya. Nah, ini setelah beres rumus ya kan tuh seperti sini ya, tinggal masukin D-nya in ya, tumbuh dengan baik maksudnya, dengan baik well, terus D-nya in Kecamatan Lembang dibalik jadi Lembang Kecamatan, Lembang Subdistrict. Nah jadi ini tumbuh pakai rumus 1. Nah ini nggak ada verbernya, pakai rumus 1. Jadi jangan pakai SMR tuh. Di sini kan nggak pakai SMR gitu ya. Setelah beres anak kalimat ke-1, masukin kata karena since. Nah, sekarang selesaikan anak kalimat kedua. Nah, penentu rumus vocab warna hitam. Subur. Apa jenis kata subur? Subur kata kerja bukan nih. Jadi patokannya kata kerja bukan ya. Subur kata sifat ya. Berarti bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja bukan verb, berarti pakai rumus yang ketiga, rumus nominal ya, pakai rumus 3. Harus ada ISMR-nya. Berarti tanah Inggrisnya the land. Harus pakai ISMR ya. Tanah dianggapnya 1, jadi pakai is, jangan pakai R. Is, baru masukin subur bahasa Inggrisnya fertile. Nah, setelah beres rumus, masukin kata di sana, there. Jadi ini saya terangin lagi, ingat. Kenapa ini nggak pakai is? Kan sayuran tumbuh. Tumbuh nggak ada verbernya, karena ini pakai rumus 1, kalimat aktif. Tuh, kan nggak ada ISMR-nya ya. Kenapa harus pakai huruf S? Karena sayuran dianggapnya 1. Di rumus 1 ada aturan jika subjeknya tunggal, kata kerjanya harus pakai S gitu ya. Kenapa ya ini pakai is tapi fertile-nya bukan ed yang ketiga, fertile gitu? Nggak bisa. Ini fertile itu kata sifat. Kata sifat itu bukan kata kerja. Jadi harus pakai rumus yang nomor 3. Jadi pakai ISMR, is, dan langsung kata sifat. Dan kata sifat tidak punya bentuk kedua ketiganya. Fertile gitu ya. Nah, nggak ada kata sifat, cuma satu bentuk aja, fertile gitu ya. Nah, sekarang jedakan dan hafalkan
rumus ini sampai perbedaannya hafal, ya. Sampai ingat sekali, karena akan langsung dites sama saya, sama saya ditanya, sebutkan rumus kalimat pasif. Ingin sebanyak jawab, subjek is MR ditambah kata kerja ketiga. Gitu. Sebutkan rumus kalimat yang tidak punya, yang kalimat aktif. Subjek ditambah kata kerja satu atau verb satu tambah S atau S. Nah, harus hafal, akan saya tes ya. Kalau ini hafal, pelajaran akan jadi mudah ya. Ya, sekarang hafalkan dulu ya. Hafalkan sekarang, dijedakan, hafalkan sekarang. Sudah hafal? Kalau sudah hafal, saya tes ya. Nih, sebutkan rumus kalimat aktif. Disebut juga kalimat verbal. Kalimat yang mengandung kata me, ber, atau tidak ada awalannya. Ayo sebutkan. Saya tunggu, sebutkan. Ya. Iya. Subjek ditambah verb atau kata kerja ke satu SES ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat pasif yang diambil terambil. Ayo sebutkan. Cepat. Iya. Subjek is MR, kata verb, kata kerja ketiga gitu ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat nominal yang tidak memiliki verb, yang tidak memiliki kata kerja. Sebutkan. Iya. Subjek is MR bukan verb. Lihat dari ketiga rumus ini. Rumus kedua pakai is MR, rumus ketiga pakai is MR. Sedangkan kalimat aktif rumus ke-1 tidak pakai is MR. Nah, jadi kalimat aktif agak beda. Jadi ingat ya, kalimat aktif itu tidak pakai to be selalu ya, tidak pakai to be ya. Ya, sekarang mari kita latihan ya. Agar mudah, 3 rumus itu saya tampilkan lagi ya. Terjemahkan lalu perbaiki kesalahan grammar pada vocab, bukan pada vocab merah ya, merah hitam ya. Ini dianggapnya ya, ini hitam ya, hitam. Nanti ada yang merahnya. Ini perbaiki kesalahan di yang hitamnya. Tapi terjemahkan dulu. Ingat yang digarisbawahi, terjemahan mundur. Bubur kacang hijau lebih enak jika itu, maksudnya bubur kacang hijau, masa bubur kacang hijau mencampur dengan ketan hitam. Berarti bukan mencampur ya, masa bubur bisa mencampur? Bubur kan tidak bisa bergerak, jika di sini harusnya bubur itu dicampur ya. Jadi bubur itu dicampur dengan ketan hitam ya. Nah, jadi ini terjemahnya lebih enak, ini terjemahnya dicampur ya, lebih cocoknya. Kalau mencampur masa bubur itu mencampur dengan, nah, nggak bisa ya, nggak masuk akal. Bubur bisa mencampur, bisa bergerak. Nah, sekarang cek yang mana jawabannya yang benar ya. Kan ini lebih enak, bubur lebih enak, yang lebih enak. Sekarang tentukan rumus yang mana. Apa jenis katanya? Enak, kata kerja bukan? Bukan ya. Kalau bukan berarti harus pakai is MR. Oh, ini nggak ada is MR, berarti salah. Ini harusnya bubur kacang hijau dianggapnya kesatuan satu, jadi harusnya pakai is. Jadi Mang Bin Paris is more delicious. Nah, jadi salah ya. Tuh harusnya ini koreksinya, is more delicious. Nah, terus anak kalimat yang kedua. Jika bubur itu harusnya dicampur kan ya. Di pasif tuh harus is MR dan kata kerjanya ketiga. Ini mah aktif, salah yang rumus atas ya. Jadi harusnya pakai is MR. Jadi it is. Nah, terus mixnya ketiga kan, it is mixed pakai ed. Nah, jadi ini salah ya. Yang benar it is mixed. Nah, ini koreksinya ya. Sekarang terjemahkan dulu. Sayuran tumbuh dengan baik di Kecamatan Lembang karena tanah subur di sana, gitu kan ya. Nah, sekarang perbaiki kesalahannya. Tumbuh nggak ada menumbuh, bertumbuh. Oh, berarti nggak ada awalan, dianggapnya ini ya, dianggapnya diter atau ber atau nggak ada awalan, dianggapnya aktif. Jadi harus subjek kata kerja ke-1. Oh, ini mah kata kerja kedua ya, kan grew ya, berarti salah. Ini harusnya vegetable grow dan pakai s ya, grows. Nah, ini salah ya, kan pakai rumus ini kan termasuk jenis kalimat rumus 1 ya. Harusnya ini salah, grows ya. Sekarang anak kalimat yang kedua. Karena tanah subur. Tanah subur. Subur kata kerja bukan? Bukan ya. Oh, harus pakai rumus 3. Oh, kalau rumus 3 itu nggak ada S-nya. S mah tuh rumus 1 ya. Ini rumusnya kebalik-balik, berarti S-nya buang dan harus ditambah is ya. Jadi the land is fertile ya. Saya bahas lagi.
Kenapa ini nggak ada is-nya dan grow-nya pakai s? Kan ini tumbuh kalimat aktif, pakai rumus 1 tuh, nggak ada ICMR-nya dan grow-nya harus pakai s gitu kan ya. Ini yang kedua, kenapa di sini vertelnya pakai is? Kan vertel kata sifat bukan kata kerja, jadi harus pakai rumus 3 tuh. Kalau kalimat tidak punya kata kerja harus pakai ICMR gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Lagi. Nah, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi latihan ini ketiga rumus ini ya. Terjemahkan dulu, tapi cek dulu vocabnya. Masih ingat nggak? Bubur dari P, porridge. Kacang hijau dari M, mung bean. Lebih, more. Enak, delicious. If, ini harusnya I ya. If, porridge, the, mixed. With, ketan, sticky rice, hitamnya. Ini harusnya B, maaf banyak salah, black gitu ya. Yang di garis bawahi terjemahnya harus mundur ya. Jadi bubur kacang hijau dibalik mung bean porridge gitu ya. Ini kan kalimat compound sentence terdiri dari dua anak kalimat. Kedua anak kalimat dipisahkan oleh kata jika, dihubungkan oleh kata jika ya. Selesaikan satu demi satu dulu ya. Ingat penutur rumus yang warna merah, yang warna hitam. Lebih enak. Apa jenis katanya? Tinggal tanya gitu ya. Kata kerja bukan, lebih enak. Enak kan bukan kata kerja, berarti harus pakai rumus 3 ya, yang bukan verb, bukan kata kerja. Jadi pakai is ya. Bubur kacang hijau dibalik. Mung bean porridge. Bubur kacang hijau dianggapnya 1, harus pakai is kan, pakai rumus 3. Is lebih, more delicious. Nah, gitu ya. Masukkan jika, if. Nah, sekarang anak kalimat kedua, penutur rumus yang ini. Dicampur oh kalau di itu pasif berarti harus ICMR kata kerja ketiga ya. Ayo, itu tuh the porridge, bubur dianggapnya satu kesatuan jadi pakai is karena pasif kata kerjanya ketiga. Mixed pakai ed. With, ini harusnya B, black sticky rice gitu ya. Saya terangin lagi. Kenapa ini ada isnya? Karena ini rumus 3, lebih enak itu bukan verb, tapi adjektif kata sifat. Tuh, pakai rumus 3 harus ada ICMR ya. Tuh. Kenapa ya ini pakai is juga, tapi mixnya pakai ed. Ini kan dicampur tuh kan, terjemahannya dicampur. Dicampur itu pasif. Kan bubur dicampur dengan ketan, dicampur itu pasif. Pasif itu harus rumus 2 tuh. Is kata kerja ketiga gitu ya. Jika ada English Maniacs yang langsung lompat belum belajar video 1 2 3 dan seterusnya, langsung lompat ke video ini, video 7A ya. Saya masih bingung apa verb, apa kata kerja, apa adjektif tadi pelajaran nerangin itu. Nah, setelah beres nonton video ini, buka video part 5A, video 5A ya, yang thumbnailnya merah. Judulnya vocab bahasa Inggris dan artinya atau parts of speech. Nah, ini nama judulnya ya. Kalau yang belum mengerti apa verb, apa noun, adjektif, setelah ini belajar ini, video ini. Lagi, cek dulu vocab. Vegetable, grow, in, subdistricts, scenes, land, fertile, di sana harusnya T ya, there ya. Ini ada dua anak kalimat, selesaikan satu demi satu. Yang depan dulu. Ingat penutur rumus yang warna hitam. Tumbuh. Oh, tumbuh nggak ada. Tumbuh kan bergerak, kata kerja ya. Ada gerakan, ada perbuatan, ada aktivitas. Berarti kalau tumbuh, kata kerja, tapi nggak ada awalannya. Kalau nggak ada awalan, ingat ini ber atau tambah awalan ya, pakai rumus 1 ya. Jadi jangan pakai ICMR, langsung kata kerja ke 1. Jadi kita terjemahkan vegetable, karena sayuran dianggap kesatuan, grow-nya pakai S, grows ya. In, mundur yang di garis bawahi, Lembang subdistrict. Nah, gini ya. Vegetable grows pakai S ya, in Lembang subdistrict. Setelah itu masukin karena since. Nah, sekarang terjemahkan anak kalimat kedua. Tanah subur. Nah, subur penutur rumus. Subur kata kerja bukan ya. Itu kuncinya harus ditanya, kata kerja bukan ya. Subur bukan kata kerja tapi kata sifat, adjektif. Berarti harus pakai ICMR ditambah adjektif ya. Tanah, the land gitu kan ya. Harus pakai ICMR dulu. Tanah dianggapnya 1. Is gitu ya. Subur, fertile, there ya. The land. Oh, ini salahnya harusnya. Maaf ya, ini salah, harusnya the land is fertile. S-nya dibuang ya. Jadi yang benar vegetable grows well, terus the land is fertile ya. S-nya dibuang ya. Kenapa harus pakai is dan fertile-nya nggak pakai S?
Karena ini kalimat yang tidak punya kata kerja tuh pakai rumus ini. Is di depan bukan kata kerja ya. Kenapa ini nggak ada is-nya? Tumbuhkan kalimat aktif tuh nggak pakai is, tapi kata kerjanya pakai ss gitu kan ya. Seperti itu ya. Pelajari ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist Ladang Dahyar agar bisa berlatih videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah nonton video saya.